Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya saya semua ya? Alhamdulillah sehat. Oke, kita absensi dulu ya. Ya. Kami ada? Ada. Riko? Ya. Imam? Mana Imam? Sering nggak masuk ya? Siapa lagi yang masuk? Ulans. Ulan kemana? Rumah sakit, Pak. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi ini, mari kita berdoa. Berdoa. Doa selesai. Silakan buka bukunya halaman 9. Jelas semua? Ya. Oke, di sini dalam 11 kita belajar tentang teks berita. Anak-anak pada tahu nggak apa teks berita itu? Teks berita adalah suatu teks yang berisi tentang segala kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi dan sedang sangat diperbincangkan oleh masyarakat. Contohnya berita tentang kebakaran, berita tentang kecelakaan dan seperti itu. Kemudian ciri-ciri teks berita. Yang pertama adalah faktual. Artinya suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi dan dapat dirasakan serta dibuktikan kebenarannya. Yang kedua ada aktual. Kejadian yang bersifat baru, terkini dan sedang terjadi dan diperbincangkan di kalangan masyarakat umum. Yang ketiga ada unik dan menarik. Berita yang disajikan oleh wartawan harus menyediakan berita yang memiliki editorial, redaksi, hingga diksi yang khas. Kemudian yang keempat ada berpengaruh bagi masyarakat luas. Berita yang disajikan harus memberikan pengaruh bagi kepentingan orang banyak. Kemudian yang kelima ada objektif. Berita yang disampaikan benar-benar berdasarkan fakta tanpa rekayasa atau dipengaruhi oleh pandangan atau pendapat pribadi pelapornya. Yang keenam ada terdapat waktu dan tempat kronologinya. Berita biasanya dilengkapi dengan urutan waktu atau kronologi kapan terjadi suatu peristiwa. Kemudian yang terakhir ada bahasa baku, sederhana dan komunikatif. Pada umumnya berita berisi tulisan yang menggunakan bahasa baku sesuai dengan poetik, sederhana namun tetap menarik dan tidak membingungkan ketika dibaca. Oke, selanjutnya kita akan belajar langkah-langkah menyusun berita. Yang selanjutnya menyusun kerangka berita. Setelah menentukan informasi yang layak, langkah berikutnya adalah menyusun kerangka. Kerangka berita dapat disusun dengan menentukan adik simbanya, apa, di mana, kapan,
siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk itu kita harus mengumpulkan informasi yang kita butuhkan sebagai bentuk hadits juga. Yang ketiga, mengembangkan kerangka. Jika kerangka sudah dibuat, langkah berikutnya adalah mengembangkannya menjadi tulisan yang utuh. Ingatlah struktur berita yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Berita dimulai dari kepala berita, kelas berita, ibu berita, dan kaki berita. Menentukan judul berita. Setelah mengembangkan kerangka menjadi tulisan yang utuh, langkah selanjutnya yang penting adalah menentukan judul berita, karena judul dapat mempengaruhi pembaca minat atau tidaknya untuk membaca teks berita. Judul yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan berikut. Yang pertama, akurat, jelas, ringkas, mencerminkan isi berita, menarik pembaca, dan bermakna legal atau tidak membingungkan. Membacakan berita, selain menulis sebuah teks berita, kalian juga diharapkan mampu membacakan teks berita yang sudah ditulis. Dalam membacakan teks berita, kalian harus mampu mengkomunikasikan atau menyampaikan teks yang dibaca kepada orang lain. Untuk itu diperlukan lafal, intonasi, jeda, vokal, dan ekspresi atau mimik wajah yang jelas dan tepat. Tujuan akhir dari membaca berita adalah mendengar dapat mengerti informasi yang kita sampaikan. Kalau sudah jelas, kalau begitu saya kasih tugas ya. Oke, tugasnya nanti silakan dibuka di depan ya. Ya. Di depan kayak apa? Puisi. Nanti silakan anak-anak yang membuat berita dengan hitungan tanda masing-masing, dan nanti beritanya harus memuat unsur 5W plus 1H. Udah tahu ya? Nanti yang dijelaskan apa itu 5W plus 1H? Ya. Apa saja? Yang pertama, nih, halo, apa? Kurang jelas. Apa lagi? Apa? Semuanya? Apa lagi? Lagi? Satu lagi, Kalian jawab ya. Dan ini sekarang ditunjukkan di depan. Oke, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillah saya ada kekurangan, ada salah kata, mohon maaf dan segala sesuatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.